Mari kita buka Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-14. Ini adalah yang terakhir dari 7 minggu kita belajar tentang 7 jemaat yang ada dalam kitab Wahyu, dari kitab Wahyu pasal 2. Sekarang sudah masuk di jemaat yang ke-7, yaitu jemaat di Laodikia. Katakan Laodikia. Yang mau mengantuk silakan mengantuk dulu. Kalau mau mengantuk jangan menguap lebar-lebar. Tutup mulutmu. Amin. Katakan sebelah kiri kananmu, boleh mengantuk. Tapi jangan sampai lu bikin yang di sebelah juga ikut mengantuk. Makanya sebelum datang tidur. Amin. Sudah dapat, katakan amin. Mari kita baca sama-sama dulu teman. Ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-22. Saya ayat yang genap, Anda ayat yang ganjil. Kepada jemaat di Laodikia, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Bapa. 2, 3. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Sama-sama 2, 3. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada. Di Laodikia agak berbeda. Dia seperti sesuatu yang menyimpulkan dari semua bisa juga. Tapi ada sesuatu yang unik. Saya tidak bicara tentang kesimpulan, minggu depan baru kesimpulan dari semua. Dari jemaat yang pertama sampai Laodikia hari ini. Hari ini kita spesifikasinya kita di Laodikia. Ada apa di Laodikia? Sampai pencipta kita itu berkata, engkau itu tidak panas, tidak dingin. Engkau itu suam-suam kuku. Dan aku tahu pekerjaanmu. Aku tahu apa yang engkau lakukan. Tetapi engkau suam-suam kuku. Tidak panas, tidak dingin. Kalau dalam terjemahan yang lain teman, kalau Anda baca ini kan terjemahan baru. Tapi kalau ada dalam terjemahan yang lain, misalnya terjemahan masa kini atau terjemahan sederhana Alkitab kita ini kakak, di situ dia menerjemahkan begini, engkau itu tidak sejuk, tidak dingin, sejuk, tidak panas. Tetapi engkau suam-suam kuku, maka aku akan meludahi engkau. Tui, begitu. Pernah lihat orang ludah sama bosong? Tui, begitu. Karena tidak enak di mulut, maka dibuangin. Kalau bahasa di sini bilang memuntahkan. Jadi sesuatu yang sudah masuk, rasanya tidak enak, dikeluarkan. Artinya sama, pokoknya tidak suka ditelan, tidak suka dimakan. Saudara, banyak orang mengartikan ayat ini, harusnya kau panas itu melayani Tuhan, kemudian dingin itu tidak suka melayani Bapa. Pada umumnya orang berpikir seperti itu, tapi hari ini kita berpikir berbeda kakak.
kitab ini tidak menulis tentang panas itu melayani Tuhan, Bapa kita. Dingin itu tidak melayani Bapa. Suam-suam kuku itu artinya dia setengah melayani tapi hatinya tidak melayani sungguh-sungguh, begitu. Dia melayani secara fisik supaya orang akui, tapi hatinya sebenarnya tidak seperti itu, teman. Ya. Jadi Anda perhatikan ini, ada orang yang melayani tetapi hatinya itu tidak bersih, tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pencipta. Itu menurut banyak orang. Katakan sebelah kiri kanan. Pada umumnya orang berpikir seperti itu. 1, 2, 3. Tetapi kita mau lihat dari sisi yang lain. Kalau orang lain, kalau kamu nanti searching di internet, kamu akan lihat banyak pandangan seperti itu dan hampir 100% sama. Tapi hari ini kita bicara mungkin sesuatu yang berbeda. Dari sisi kenapa ada pernyataan engkau panas dan engkau dingin dari sisi historis di Laodikia. Kenapa saya hari ini mau ambil dari sisi yang lain? Karena kita Bapa ini selalu bicara di dalam Alkitab ini, kakak, selalu pakai perumpamaan, selalu pakai kiasan. Katakan, perumpamaan dan kiasan. 1, 2, 3. Selalu pakai apa, kakak? Perumpamaan dan pakai. Maka kitab suci kita ini penuh dengan misteri, penuh dengan teka-teki. Katakan, penuh dengan teka-teki. Iyo, kalau penuh dengan misteri, penuh dengan teka-teki, kalau kitab suci kita penuh dengan perumpamaan dan kiasan, maka Alkitab bilang gini, kalau engkau mau mengetahui kehendakku, kehendak Bapa di sorga, maka engkau membutuhkan 2, hikmat dan pewahyuan. Makanya semua orang harus dekat sama Bapa dulu, baru engkau bisa dipenuhi dengan hikmat yang dari Bapa. Karena ada 2 jenis hikmat, hikmat manusia, pikiran manusia, dan juga hikmat dari Bapa, yaitu pikirannya Bapa. Setuju, katakan amin. Anda ada di mana posisinya? Ada pewahyuan, pewahyuan juga ada dari 2. Ada yang dari setan, ada yang dari benar-benar dari Bapa. Tergantung siapa yang setiap waktu engkau bergaul. Engkau bergaul dengan dirimu sendiri, atau engkau bergaul dengan penciptamu, atau engkau bergaul dengan setan. Ya, yang kau dengar tergantung siapa yang engkau dekat. Bisa nangkap sampai sini, teman? Bisa nangkap? Oke. Jadi Alkitab kita ini penuh dengan apa? Perumpamaan, kiasan, teka-teki. 1, 2, 3. Jadi kita membutuhkan apa supaya kita mengerti? Hikmat dan hikmat dan pengertian. Bagaimana Anda bisa mendapatkan hikmat dan pengertian? Duduk dekat dengan Bapa. Punya banyak waktu dengan penciptamu yang kudus dan yang benar. Setuju, katakan amin. Tidak ada orang memiliki hikmat dan pengertian, dia tidak punya banyak waktu dengan pencipta. Lihat, pencipta kita itu sangat amat menginginkan kamu duduk dekat dengan dia, untuk dia menceritakan semua isi hatinya, semua yang ada dalam pikirannya dia. Yang ada di kitab suci ini, kakak, dari Kejadian sampai Wahyu, belum semuanya diceritakan. Belum semuanya mengenai pencipta kita yang kudus dan yang benar itu. Kata Yohanes pasal yang ke-20 berkata, kalau semua hal tentang Bapa kita itu dituliskan, maka kitab ini tidak akan pernah sanggup untuk menuliskan semua kisah tentang pencipta kita. Jadi Anda harus dengar ini baik. Berarti ada banyak hal yang belum diceritakan di dalam isi Alkitab ini. Ada sesuatu yang belum diceritakan, belum semua. Makanya butuh hikmat dan pewahyuan. Setuju, katakan amin. Makanya dekat dengan Bapa dong. Bukan hanya kamu cuma dengar dari hamba Tuhan, dari pendeta. Baik kalau pendeta tiap hari dekat dengan Bapa. Kalau dia tiap hari hanya urus berkhotbah, pelayanan kiri kanan, dia tidak punya waktu untuk duduk dekat dengan Bapa. Bagaimana dia bisa mengkisahkan, menceritakan semua yang diinginkan oleh pencipta yang kudus dan yang benar? Kasih tahu sebelah kiri kananmu. Banyak orang bisa bicara tentang firman, tapi belum tentu firman yang dia dapatkan itu berasal dari Bapa. Bisa nangkap? Maka hati-hati, milikilah kepekaan. Setuju, katakan amin. Dengar ini baik, kakak. Sekali lagi, Alkitab kita penuh kiasan, penuh dengan teka-teki, penuh dengan perumpamaan. Oke. Termasuk di Laodikia. Sekali lagi, ingat ini, dengar ini baik-baik. Termasuk di Laodikia. Kenapa Bapak ini Yohanes tulis, engkau panas, engkau tidak panas, engkau tidak dingin. Engkau ini suam-suam kuku. Kenapa bisa
ada pikiran bilang panas, dan ada dingin di situ Kak. Saya cari-cari apa latar belakang bisa pencipta kita ini menuangkan perasaan dia kepada jemaat di Laodikia itu dengan sebuah gambaran panas dan dingin. Lihat, sejarah kota Laodikia saya bahas kecil sedikit saja. Kota Laodikia ini adalah kota yang sangat kaya raya. Bukan hanya kotanya yang kaya raya, tetapi seluruh penduduknya kaya raya. Kaya apa? Bukan seperti raya, tapi kaya raya. Kaya sekali. Kaya raya. Seperti raya, bukan kaya raya. Sangat kaya, itu gambaran artinya. Jadi jangan salah ya. Kaya raya kota ini. Kenapa mereka bisa disebut kota yang kaya raya? Pertama, kota ini adalah kota tempat persinggahan seluruh pedagang yang mau dari Eropa ke Asia atau segala macam itu. Laodikia lah tempatnya mereka untuk singgah. Seperti kota Kupang ini orang mau pergi ke Labuan Bajo, turun dulu di Kupang dulu kakak, bisa mau ke Bali atau ke Timor Leste turun di Kupang sedikit. Tempat persinggahan begitu. Jadi ekonomi mereka itu betul-betul berputar sangat amat luar biasa. Dan orang-orang di situ kaya raya. Dua, kenapa mereka disebut orang kaya? Karena mereka adalah kota pusat keuangan bagi kerajaan Romawi atau Yunani waktu itu di situ Kak. Kasih tahu, kaya sekali. Oke. Dua saudara, kekurangan kota ini walaupun mereka kaya, pusat perdagangan, pusat juga keuangan, tapi mereka ini adalah kota yang tidak ada air. Tidak ada apa kakak? Sudah ada air. Mungkin ada air, tapi tidak sanggup mencukupi kebutuhan masyarakat dalam kota. Sehingga pemerintahan yang ada di Laodikia ini kakak memutuskan untuk mengimpor air. Kasih tahu, dari zaman dulu sudah ada impor dan ekspor. Jadi bukan zaman sekarang ya. Tapi zaman dulu juga sudah ada ekspor dan impor. Jadi kasih tahu sebelah kiri kanan. Jadi lu jangan kampungan di sini. Sudah dari dulu tuh orang sudah ada ekspor impor, sudah ada perekonomian sudah jalan semua, luar biasa. Tapi ini impornya itu adalah beli dari orang negeri luar itu adalah air Kak. Beli air. Nah, menurut sejarah kakak, Laodikia ini punya dua tempat impor. Dua tempat atau wilayah yang mereka biasa beli air. Satu wilayah sumber air panas, satu wilayah sumber air dingin. Sekali lagi, satu wilayah sumber air panas yaitu di kota Hierapolis namanya. Jadi kota Hierapolis ini adalah kota yang sumbernya penuh dengan mata air yang panas mendidih. Dan ini sangat amat dibutuhkan oleh orang-orang kaya raya yang suka berenang di bak, kemudian butuh air panas. Dan mereka sangat suka air panas dari kota Hierapolis kakak. Dan mereka sungguh sangat amat bilang begini, kalau Hierapolis punya air yang panas itu beda rasanya dengan lu masak di tungku. Jadi benar-benar mereka impor langsung air panas dari Hierapolis. Tapi air yang dingin kakak ada dua. Air yang dingin yang segar yaitu air dari pegunungan, bukan Mutis, tapi dari Kolose. Jadi Kolose itu tempatnya ada di agak sedikit pegunungan kak. Dan itu sumber airnya itu adalah sumber air yang dingin, yang sejuk, yang menyegarkan dahaga. Lu lagi haus minum air panas, lu tambah haus pasti toh. Jadi kalau untuk minum air Kolose, kalau untuk berenang-berenang, untuk hangatkan badan di Laodikia butuh air yang panas dari Hierapolis. Luar biasa. Nah, singkat cerita teman, biasanya orang-orang Laodikia ini akan marah-marah. Begini, impornya tanggal sekian, mintanya tanggal sekian, sampai di sini harus tetap dalam keadaan hangat, bukan hangat, panas. Harus dalam keadaan apa? Panas. Karena kalau sudah sampai sudah agak hangat, beda rasa. Ini orang Laodikia ini banyak tuntutan ini karena orang kaya toh. Terlalu banyak maunya.
Sudah tahu ini Hierapolis, ini jauhnya minta ampun. Lu suruh antar lu itu air panas sampai di Laodikia, ya dinginlah pakai otak. Kecuali sudah ada di situ tetap pemanas oto, situ sudah ada ya, mobil tangki begitu sudah ada untuk tetap menjaga supaya hangat panas terus. Zaman begitu kuda onta yang ada. Ya. Tidak ada trek di situ ya, amin. Bisa nangkap. Jadi mereka bawa air sampai di Laodikia, sudah hangat. Itu yang disebut dengan suam-suam kuku. Tidak panas, tidak dingin, hangat ini hangat. Dan mereka tidak mau, tolak. Kenapa? Rasanya beda. Bisa nangkap sampai sekarang, sampai di sini teman. Sampai sini bisa nangkap? Lihat, dari kebiasaan orang Laodikia ini teman, ini diambil supaya menggampangkan kamu mengerti. Kenapa ada kata kamu tidak panas, kamu tidak dingin, kamu suam-suam kuku. Karena kebiasaan orang Laodikia seperti itu, minta air dari Hierapolis yang panas mendidih sampai di Laodikia sudah hangat, sudah suam-suam, sudah sonde panas, sonde dingin. Dan akhirnya apa yang terjadi? Mereka memuntahkan, mereka membuang semua air itu dan mereka tidak pakai. Ya kalau air yang untuk diminum mana udah buang, tidak toh, pasti mereka minum. Saudara perhatikan, ini bukan masalah soal lu panas harus panas terus dengan Tuhan, lu dingin tidak boleh, lu harus panas mendidih dengan Bapa. Bukan. Ini ada satu kebiasaan orang di Laodikia sehingga diangkat oleh Bapa supaya orang bisa mengerti. Kamu tuh seperti air yang kamu pesan di Hierapolis yang panas mendidih sampai di dalam kamu sudah suam-suam, sudah tidak panas, sudah tidak dingin, hangat, dan engkau tidak menyukainya. Demikianlah aku kepada kamu. Begitu maksud Bapak. Bisa ngerti? Demikianlah aku, seperti itu perasaanku kepada kamu. Sekarang pertanyaannya, tadi saya sudah singgung sedikit. Apa yang membuat Bapak mengecam jemaat di Laodikia? Mereka kehilangan apa? Panas mendidih, kemudian hangat di sini. Dan mereka, karena orang Laodikia mau yang rasanya panas. Tapi kalau rasanya sudah hilang, mereka tidak mau. Mereka tidak suka yang hangat-hangat. Mereka mau yang suka yang panas. Apa yang hilang dari jemaat di Laodikia? Coba tangkap. Apa yang hilang? Panas atau dingin? Rasa yang hilang, kasih tahu. Yang hilang itu rasa. 1, 2, 3. Saya tanya panas atau dingin? Panas. Ya dari tadi saya omong panas semua. Dingin hanya cuma sedikit saja. Kau tidak panas, kau tidak dingin. Kau setengah-setengah. Jadi ada banyak orang yang bicara tentang menafsir bilang begitu. Menafsirnya adalah bilang gini. Kalau ikut Tuhan tuh panas ya panas satu kali. Jangan panas dingin. Ya. Kalau kita orang lihat dari dia punya sejarah, ternyata orang Laodikia itu suka yang panas, air yang panas. Tapi kalau sudah dia menjadi suam-suam, menjadi setengah panas, setengah dingin, hangat, orang Kupang bilang hangat, sonde panas, sonde dingin, pas-pas begitu. Karena di kulit itu enak. Orang Laodikia bukan begitu, Kak. Orang Laodikia yang mendidih itu karena di kulit tambah mendidih. Nah, orang Laodikia suka-suka, kasih tahu sebelah kiri kan. Setiap daerah punya kultur beda-beda, lu jangan ikut. Masa lu air mendidih lu ambil kalau lu siram, ya pakai otak dong. Mungkin orang punya kulit itu sudah terlatih dengan kulit untuk butuh yang panas-panas. Karena mungkin mereka semua penuh dengan salju, mereka butuh yang panas. Lu di sini sudah mendidih model begini, lu tambah lagi dengan air mendidih. Pakai otak. Beda kultur, beda budaya. Beda lokasi, beda wilayah, beda budaya. Saudara perhatikan. Saya ingin bawa kamu lihat kebiasaan orang, kemudian Bapak pakai itu untuk menggambarkan perasaan Bapak. Dia menyatakan perasaannya kepada jemaat di Laodikia. Engkau itu seperti kebiasaan kamu. Kamu kan tidak suka yang suam-suam. Kamu tidak suka yang panas dan dingin. Dicampur menjadi hangat. Kamu suka yang panas. Kamu suka yang dingin. Kamu tidak suka yang setengah-setengah. Demikian pula aku. Lihat.
Apa yang hilang dari jemaat di Laodikia yang ingin disampaikan Bapa kepada jemaat di Laodikia? Rasa. Rasa yang karena mana Kak Victor? Orang-orang Laodikia adalah orang-orang yang percaya sama Bapa. Jemaat di Laodikia ini percaya. Tapi mereka kehilangan rasa. Mereka kehilangan citra diri mereka. Mereka kehilangan identitas mereka sebagai orang Kristen. Sebagai orang percaya kepada Bapa yang kudus dan yang benar. Kenapa? Mereka kehilangan identitas. Kamu baca coba ayat yang ke 15. Ayat 17. Ini alasan. Mereka itu kehilangan rasa. Mereka kehilangan citra diri. Mereka kehilangan identitas. Mereka kehilangan gambar diri mereka. Lihat, mereka berkata, karena 1, 2, 3. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku. Dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau apa? Anda perhatikan, ada satu kalimat yang sangat menyayat hati Bapa. Karena engkau berkata aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Itu jemaat di Laodikia. Mereka tidak lagi peduli tentang kekristenan, tentang kehidupan yang harus berkenan sama Bapa. Seperti apa mereka tidak peduli. Mereka bilang kami kaya, kami bisa hidup tanpa Tuhan juga kami hidup. Jadi lari-larinya ke seperti orang ateis yang percaya kepada diri mereka sendiri. Bahwa mereka bisa hidup tanpa siapapun, mereka bisa melakukan tanpa bantuan siapapun, mereka bisa berdiri sendiri, mereka bisa melakukan apapun tanpa bantuan siapapun. Karena satu, mereka kaya, mereka punya banyak uang, mereka punya banyak hal yang mereka bisa buat. Karena mereka punya uang, mereka kaya raya. Lihat, kehilangan identitas Kak. Mereka kehilangan gambar diri mereka. Mereka telah jauh jatuh dari hadapan Bapa. Makanya kamu lihat di ayat yang berikut dia bilang apa? Dan karena engkau tidak tahu, itu kata Bapa, bahwa engkau melarat. Padahal mereka bilang apa? Aku kaya. Tapi Bapa bilang apa? Engkau melarat. Engkau malang. Engkau miskin. Engkau apa lagi? Engkau buta. Dan juga engkau apa? Telanjang. Melarat, malang, miskin, buta, dan telanjang. Itu kan bicara tentang satu keadaan orang yang benar-benar tidak kaya secara fisik. Tetapi pengakuannya mereka jemaat di Laodikia bilang apa? Aku kaya. Kami tidak butuh Tuhan. Kami tidak butuh siapa-siapa. Kami bisa buat apa saja. Karena kami punya uang. Hati-hati teman. Ini bukan soal orang punya uang atau tidak. Ya, biasanya ini karena gambarannya Bapak orang kaya seperti itu. Tapi banyak orang juga tidak punya apa-apa juga gayanya minta ampun. Betul tidak? Jadi ini bukan soal orang kaya atau tidak kaya, atau orang punya uang dan tidak punya uang. Orang mau punya uang dan tidak punya uang, kalau sombong ya sombong. Orang sombongan tidak mau dengar orang ngomong, tidak mau terima orang punya nasihat, punya masukan, punya teguran. Orang punya apa lagi? Orang punya arahan, tidak mau dengar. Oh sombong nah. Saya bisa. Saya pengalaman ini lebih dari kau. Saya senior parah ini. Saya senior abis. Biasanya kan orang begitu. Tidak mau terima. Kenapa? Saya punya banyak pengalaman yang begitu banyak. Jadi orang mau omong, sudahlah, pakai saya punya saja. Itu tidak ada uang, tapi sok-sok begitu Kak. Ini saya mau gambarkan karena mana kalau dia punya kehidupan. Lu melarat, sudah melarat secara fisik, lu melarat lagi secara rohani, melarat semua. Jadi tahu kalau kita belum ada apa-apa Kakak, jangan sok berkata bilang saya bisa sendiri tanpa siapapun. Saya bisa hadapi persoalan saya dengan kekuatan saya. Kau baca ini, engkau melarat, engkau malang, engkau miskin, engkau buta, dan engkau telah menjadi telanjang Kakak. Itu gambaran buat jemaat di Laodikia. Sekalipun mereka sudah kaya, sekalipun mereka bisa buat apapun, tetapi sebenarnya mereka itu telah meninggalkan Bapa jauh sekali. Makanya Bapa bilang apa? Kamu tuh sudah melarat. Kamu tuh sudah malang, kamu tuh sudah miskin, kamu tuh sudah buta, kamu sudah telanjang di hadapanku. Nothing, kamu tidak ada apa-apa. Kosong,
nol. Astaga. Jadi ini bukan soal panas dingin, Kak. Ini soal rasa. Kamu punya gambar diri, kamu harus tahu siapa kamu di hadapan Bapa. Saya masuk ke gambar diri sedikit ya, tentang jati diri kamu. Kamu harus tahu, hai orang Kristen, orang percaya, bukan orang Kristen, orang percaya kepada Bapa yang kudus dan yang benar. Kamu sebelum ada di bumi, kamu itu ada bersama dengan Bapa. Setuju, katakan amin. Makanya kenapa Alkitab berkata bahwa kewarganegaraan kita bukan kewarganegaraan bumi, tetapi kewarganegaraan sorga. Itu artinya bukan lu ada di bumi dari pertama, kemudian lu mau jadi warga negara sorga. Bukan, lu di bumi ini hanya perantau. Lu di bumi ini hanya cuma sementara, bukan selamanya. Kenapa? Karena tempat kita bukan di bumi, tapi bersama dengan Bapa yang hidup itu di sorga. Sebab kita berasal dari Dia. Kata Mazmur 87, satu persatu engkau diperanakan di Sion. Ada bersama dengan Bapa di Sion. Di sorga, di Sion sana kakak. Kamu dan saya ini semua ada di sana. Setelah itu pada waktu Adam dan Hawa gagal, semua kita diutus ke bumi. Untuk apa di bumi? Bumi adalah tempat untuk katong semua ini satu, diuji. Bumi adalah tempat katong untuk belajar. Bisa nangkap sampai di sini? Jadi diuji, belajar, diproses, itulah bumi diciptakan. Jadi bukan untuk santai-santai kita di bumi. Katong akan belajar di sini. Katong akan diproses di sini. Katong akan diuji di bumi. Makanya selama lu hidup, pasti lu akan mengalami 3 hal ini. Proses, ujian, apalagi? Belajar, diproses, dan diuji. Itulah bumi. 1, 2, 3. Bumi diciptakan untuk apa? Kamu belajar, kamu diproses, dan kamu diuji. Dengar ini baik. Jadi kamu semua dari mana? Dari Sion, dari sorga. Harus kembali kemana? Jadi kamu harus tahu siapa kamu. Kalau kamu dari sorga, maka hukum yang kamu pakai adalah hukumnya Bapa. Karena Dia adalah pemilik sorga. Dia juga pemilik bumi. Tapi karena kesalahan Adam dan Hawa, maut mengambil alih, menguasai bumi. Tetapi salib telah meniadakan penguasaan bumi kepada maut. Bukan lagi maut yang berkuasa atas bumi, tapi siapa? Pencipta yang kudus dan yang benar, Bapa kita. Setuju, katakan amin. Kan sedikit lagi kita merayakan Paskah atau kakak. Kamu akan mengingat kembali bagaimana Bapa berproses, menderita, mati di Golgota, turun ke dalam kerajaan maut, mengambil kunci maut. Kuasa otoritas yang diambil oleh maut, yang sebenarnya diberikan kepada Adam kepada Adam, bukan Hawa, kepada Adam. Ambil. Maut tidak lagi berkuasa atas dunia. Makanya jangan kena bohong. Kasih tahu, penguasa dunia adalah Bapa. 1, 2, 3. Iyo, setan bilang gini, saya terus. Kan Bapa kita telah mati, telah turun dalam kerajaan maut dan kalahkan dia. Setuju apa? Ambil semua kuasa otoritas yang dalam diri dia. Setuju, katakan amin. Saya kembali kepada citra diri Anda. Anda adalah milik kepunyaan Bapa. Anda berasal dari Bapa. Anda harus tahu hukum yang Anda harus pakai di bumi adalah hukum sorga dong. Kehendaknya siapa yang harus Anda turuti? Kehendak sorga. Ada amin? Lihat orang bule. Dia datang ke sini, tetap dia pakai hukumnya dia. Ada hukum yang dia pakai, Kak. Ketika dia datang di Indonesia, dia taati hukum yang ada di Indonesia. Dia harus taati. Karena itu hukum yang ada di Indonesia. Bisa nangkap tidak? Tetapi semua kebiasaan, semua yang telah dia bangun selama bertahun-tahun di negaranya dia, kebiasaannya dia, hukum yang di dalam dia pun diri yang sudah mendarah daging, tidak berubah, Kak. Betul tidak? Kamu lihat orang bule pembudaya dan katong pembudaya beda jauh langit dan bumi. Sekalipun dia sudah di Indonesia, dia pembudaya tetap di bawah. Itu yang Bapak mau. Supaya katong ngerti, katong dari sana turun ke bumi, bukan katong langsung berubah. Katong sama kayak setan saja. Seharusnya katong punya hati itu terpaut sama Bapa, katong punya telinga juga bagus, katong punya mata juga bagus. Ini berubah, sampai di bumi berubah semua. Sudah tidak mau kenal Bapa lagi, hidup hanya harba biru, maki, nonton film porno, cerita orang pun nama. Begitu bilang begini, kita anak Tuhan nih kok. Kita dari Tuhan ini. Kasih tahu sebelah kiri kan, lu bertobat sudah sungguh-sungguh. Bertobat sungguh-sungguh. Oke, itu identitas saya
bahas sedikit saja. Nanti satu waktu baru kita bahas penuh. Karena ada sekitar 20 ayat bicara tentang identitas kamu di dalam Alkitabnya 20 ayat. Tentang siapa kamu sebenarnya di hadapan Bapa. Tapi kita ke Laodikia dulu kakak. Jadi orang-orang jemaat di Laodikia itu meninggalkan apa kakak? Identitas mereka hilang kak. Makanya kenapa Bapak bilang begini, kamu malang, kamu melarat, kamu miskin, kamu buta dan telanjang di hadapan Bapa. Kamu masih ingat tentang peristiwa ketika Adam itu lebih memilih Hawa? Apa yang terjadi dengan Adam? Adam menjadi apa? Telanjang. Adam menjadi buta. Adam menjadi melarat. Adam menjadi malang dan miskin kakak. Makanya Adam harus apa? Banting tulang, mengusahakan tanah, mengerjakan tanah dengan segenap kekuatannya dia, baru ada hasil. Sebelum jatuh dalam dosa, Adam son pakai kerja kakak. Adam pakai kerja ke sonde. Jam makan. Semua tersedia. Tapi gara-gara kesalahannya dia, maka engkau Adam terkutuk dulu pertama tanah, terkutuklah tanah. Engkau laki-laki Adam, engkau akan mengusahakan tanah yang terkutuk ini dengan susah payah. Engkau akan mengeluarkan keringat sampai darah. Baru engkau bisa menikmati hasil. Jadi orang kerja, banting tulang, apa segala macam itu kutuk. Jadi kita tidak boleh kerja kakak. Kok tidak boleh kerja, kok tidak makan. Saya mau menceritakan bagaimana kisah kutuk itu terjadi kak. Jadi kalau ketong kerja banting tulang setengah mati, ya itu sudah akibat dari Adam pempakar riang nih. Andai kau ketong harus banting tulang setengah mati, mengusahakan tanah, baru ketong bisa makan dari hasil tanah kok tidak. Dulu soleh. Ada buah pohon kehidupan, makan kenyang, umur panjang. Ya toh? Dia jam lapar, ada buah yang tiba-tiba masak. Aneh-aneh saya di situ kak. Mau lebih kamu percaya saya omong. Kamu lihat orang Israel di padang gurun. Kami bosan makan ini mana. Pertama belum ada mana. Bapak kami lapar. Lebih baik kami tinggal di Mesir. Walaupun kami dijajah tapi makan enak semuanya. Tiba-tiba angin dari timur datang. Bawa apa? Hujan dulu. Tiba-tiba udah kayak salju. Tiba-tiba kayak kue kismis. Enak sekali manis ini. Oh ini kue ini. Oh ini mana? Oke, mana dari surga turun. Kamu lihat enak tidak? Tidak kerja, turun dari surga. Bapak kami aus. Di padang gurun, yang ada air. Lu toki di satu batu sih, toki. Toki kak, air keluar. Sekarang katong gali sumur bor 25 juta. Lu gali, lu hack. Coba kalau katong semua di zaman Musa, toki. Air keluar kau tidak. Bapak lapar, mana turun. Mana ada sekarang bapak lapar. Lu tahan perut setengah mati, betul koson. Dulu sonde kamu lihat, tidak perlu kerja, ini padang gurun ini. Sudah begitu kurang ajar orang Israel apa? Bapak, kami bosan makan, mana kue saja terus. Ada selingan. Maka angin timur datang bawa apa? Burung puyuh. Panggang enak. Pernah makan burung puyuh pun daging, enak sekali. Dipanggang, digoreng, dicapcai di situ segala macam. Orang Israel bilang gini, ini baru berkat. Kenapa? Ada kue, makan pagi, ada juga makan berat. Saudara lihat, itu keadaan itu sudah di padang gurun penuh dengan dosa. Bapa masih memelihara orang Israel. Ini Adam belum jatuh dalam dosa kak. Anda perhatikan. Orang di Laodikia melakukan kesalahan yang sama. Mereka meninggalkan identitas mereka. Yang harusnya mereka tetap mengasihi Bapa dengan segenap hati, jiwa, akal, budi, dan kekuatan mereka kakak. Amin. Tetapi mereka meninggalkan mereka punya identitas. Tidak lagi ditemukan di dalam diri jemaat di Laodikia. Tidak lagi ditemukan bahwa ada gambaran Kristus di dalam hidup mereka.
Tidak ada lagi kehidupan Kristus dalam hidup mereka. Tidak ada. Tidak lagi ditemukan. Makanya orang tidak lagi lihat mereka ini Kristen atau bukan ya. Karena Kristen itu adalah gaya hidup Kristus yang dalam diri orang-orang Kristen. Orang-orang percaya. Bukan agama Kak. Tetapi gaya hidup Kristus itulah yang membuat mereka berbeda dengan yang lain. Yang sekarang di Laodikia tidak ada lagi perbedaan antara orang-orang percaya dengan orang-orang yang asli Laodikia. Semuanya sama. Mereka sama brengseknya di hadapan Bapa. Kakak, ini statusnya orang ketika orang itu telah meninggalkan identitas dia di hadapan Bapa. Tidak ada lagi kehidupan di dalam diri Bapa. Masih ingat jemaat di mana yang katakan Bapa bilang gini, aku tahu pekerjaanmu, semuanya aku tahu, tapi aku mau mencela engkau hidup tapi model kayak begini juga. Engkau hidup tapi engkau mati. Jemaat di Laodikia sudah hidup tapi mati, melarat lagi, malang lagi, miskin lagi, buta dan telanjang. Kosong, fisik kaya. Fisik diberkati Kak. Luar biasa, mereka bikin apa saja berhasil. Tapi lihat, Bapa mengecam mereka. Kamu lupa diri kamu. Kamu tergiur dengan semua berkat yang ada. Maka saya selalu sering ngomong di sini. Hati-hati dengan berkat yang kamu terima sekarang. Dari hasil kerjamu, dari hasil bisnis dan usahamu. Amin, itu semua baik. Tapi berkat itu ada dua hal Kak. Berkat itu bisa membawa kutuk buat kamu. Berkat itu bisa menjadi berkat buat kamu. Tergantung kamu mengelola berkat itu seperti apa. Kalau kamu memfokuskan diri kamu kepada pekerjaan, berkat, kutuk lari naik. Jadi miskin, jadi malang, jadi melarat, jadi buta dan telanjang di hadapan siapa? Siapa sini mau jadi telanjang di hadapan Bapa? Kosong, tidak ada apa-apa. Seperti Adam dan Hawa. Adam, di mana engkau? Aku di sini Tuhan. Kenapa engkau bersembunyi? Minta maaf Bapak, aku telanjang. Siapa yang memberitahu engkau telanjang? Lihat. Ketika seorang itu telah meninggalkan identitasnya. Karena sebuah pilihan dalam hidupnya. Pilihan di Laodikia adalah kekayaan, harta, benda semua. Mereka berbaur akhirnya seperti orang pada umumnya di Laodikia seperti apa? Tidak kenal Bapa. Maka mereka pun hidup seperti ini di hadapan Bapa. Apa yang harus orang lakukan? Lihat Bapa kasih jalan keluar. Kalau lu mau kembali kepada saya, ini yang harus lakukan. Ayat 18. 2-3. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku apa? Lihat, ada 3 Kak. Supaya engkau bisa kembali kepada Bapa, apa yang harus lu buat? Kata yang pertama, engkau apa? Membeli, kata beli. Omong kuat, beli. Omong kuat, beli. Emas murni itu dapat gratis atau beli Kak? Ada harga tidak? Ada harga Kakak. Dulu lu serupa dengan dia. Tapi karena lu meninggalkan Bapa saya, engkau harus bayar harga untuk kembali kepada posisi semula Kakak. Tidak segampang seperti dulu Kakak. Ada harga yang lu harus bayar. Kata Bapa, lu beli daripada beta. Lu beli itu emas yang murni itu dari beta. Lu beli Kakak untuk lu bisa dapat emas murni dari penciptamu. Adalah apa? Kemurnian hatimu. Kemurnian dirimu sendiri Kakak. Tidak langsung jadi Kak. Saya langsung percaya langsung saya selamat. Itu yang saya ingin buktikan ke kamu di sini. Bahwa ketika kamu percaya bukan langsung Kak. Masuk. Ada harga yang harus lu bayar Kakak. Setuju katakan amin. Lu beli emas yang murni itu daripada saya. Itu kata Bapak. Lu beli dari Bapak. Ada harga yang harus lu bayar Kakak. Bayar harga. Lu mau kembali kepada posisi yang semula. Berjuang sudah. Dulu pemalas. Sudah tinggalkan Bapak, lu harus berjuang lagi masuk doa. Lu harus berjuang lagi
baca Alkitab, lu berjuang lagi yang lebih ekstrim, lu berjuang untuk kasih mati lu pun diri. Kok kasih mati diri? Ya, kan lu pun diri ini yang menyesatkan kamu dan saya. Dirimu sendiri inilah yang membuat engkau bisa tidak kembali dengan selamat kepada Bapa. Kenapa? Di dalam dirimu dan saya ini ada keinginan daging, keinginan mata dan keangkuhan hidup. Ada nafsu, ada birahi. Ada 5. Tapi yang 5 ini bisa menghancurkan kamu dan tidak akan pernah bisa kamu kembali dengan selamat kepada Bapa. Lihat sini. Makanya beli, bayar harga. Kasih mati kau punya daging. Itu harga yang lu bayar. Makanya orang bilang gini, percaya saja sama Yesus pasti masuk surga. Percaya saja. Ada harga yang harus lu bayar, kakak. Bisa nangkap kakak? Oh, karena saya sudah bertobat, saya sudah beri diri, saya dibaptis, saya keluar itu, saya langsung mati semua, saya punya keinginan daging. Kakak, satu keinginan aja, lu harus berjuang untuk keselamatan. Satu saja ini. Kan keinginan daging itu ada berapa banyak? Keinginan daging telah nyata, perselisihan, pertengkaran, percideraan, apalagi pertikaian, perpecahan, hawa nafsu, persinahan, percabulan, apalagi pesta pora, dan lain-lain. Itu lu hitung, ada begitu banyak. Satu saja lu pusing. Begitu lu bilang gini, beta sudah terbebas, beta sudah jadi manusia baru. Lu pakai otak. Ada harga yang harus lu bayar. Setuju, katakan amin. Kasih tahu sebelah kiri kan, jangan mengantuk. Ada harga yang harus dibayar. Nanti lu bayar tersalah lagi. Ya tuh mengantuk, harganya begini, lu pikir sudah begini, saya sudah jadi anak nih, saya sudah anak ini sekarang. Lu bayarnya tersalah bos, karena terlalu mengantuk. Jadi tolong perhatikan dengan baik supaya lu jangan tersalah bayar. Itu tersalah bayar, pikirnya kau sudah jadi anak. Kau susah karena sudah bayar nah. Terakhir ujung-ujung baru dibilang ini, aku akan berterus terang pada hari-hari terakhir bahwa aku tidak mengenal engkau, hai sekalian pembuat kejahatan. Nah, makanya dari awal-awal mulai begini sekarang kakak, lihat, simak baik-baik, dengar ini baik-baik. Kamu bayar harga ini harus benar-benar, bukan untuk siapa-siapa, untuk diri elu. Untuk keselamatan lu, setuju katakan amin. Jadi bukan sekedar saya percaya, habis itu pergi ke gereja, rajin hari Minggu ke gereja, hari Senin persekutuan. Persekutuan di mana? Di Kota Kupang begini menjamur ini, kau pergi semua. Kau lihat di Facebook tuh ada orang persekutuan, lu muka lagi. Besok lagi, lu lagi. Ya beta kan suka lihat tuh, dia lihat. Kalau orang kan, kalau ada batuan kan suka foto-foto semua. Nah itu beta suka cek. Kok ada kakak ini? Di persekutuan sebelah, dia lagi yang sementara berdoa memberkati. Aduh dia lagi, pergi lagi ini di pelosok, dia ada, selalu ada dia. Ya terserah saya bertanya saja, wih dia rajin sekali. Apakah dengan rajinnya orang beribadah langsung mati masuk surga? Belum tentu kakak, karena ada harga yang harus dia bayar. Salah satu harga yang paling terbesar apa? Matikan lu pun diri. Matikan lu pun diri yang penuh dengan keinginan daging, keinginan mata dan keangkuhan hidup. Beli apa lagi kak? Itu emas murni. Berarti kita harus kembali kepada posisi apa kakak? Kasih yang aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Beli kakak, bayar harga supaya kembali pada posisi emas murni. Kasih yang sempurna, kasih yang mula-mula. Yang kedua, beli apa? Pakaian putih. Supaya engkau jangan apa? Supaya jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan itu. Apa pakaian putih? Kekudusan. Pernah lihat toh? Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, dia akan memutihkan seperti salju. Itu bicara tentang jubah yang kau pakai kak. Ini penuh dengan noda. Tapi ketumpung Bapa mati di Golgota, darahnya menguduskan kamu dan saya. Sehingga tidak ada lagi noda-noda yang menempel dalam. Nah sekarang pertanyaannya, lu bayar harga, bayar untuk beli pakaian putih. Ada harga yang harus lu bayar supaya lu hidup kudus kak. Tidak gampang kakak. Maka orang bilang gini, katong langsung percaya, langsung Tuhan kuduskan katong. Ada harga yang lu bayar kakak, supaya kekudusan itu tetap ada pada diri kamu dan saya. Ada amin. Lu percaya habis ini lu pi baptis besok, habis itu lu keluar dari kolam, kemudian lu pergi
Apa? Langsung bertobat, putar balik, omong kosong, lu masih cerita orang Punama. Lu baru keluar dari kolam ini, kamu udah mesti, ini pendeta bagus lah ya, Bi. Nah, beta kerasa mulu badan berdiri. Nah itu kalau begitu terjadi ya sudah, itu lu bertobat lebih baik lagi, lu bertobat sungguh-sungguh. Kakak, kekudusan itu ada harga yang dibayar, Kak. Kita pun Bapa saja untuk menguduskan kamu ada harga yang dia bayar. Dia merangkak ke Golgota, mati di Golgota, Kak. Darahnya tercurah, darah itu yang menguduskan kamu dan saya. Habis itu lu yang terima hanya cuma percaya, pakai otak. Lu tiap hari buat dosa, lu tiap hari melakukan tindakan yang menyakiti hati dia. Habis itu lu bilang aku percaya sama Bapa, langsung selesai. Kakak, tidak segampang yang lu pikir. Makanya jangan jadi Kristen, hanya cuma jadi Kristen yang hanya mendengar berita-berita yang mengenakan telinga kamu. Yang penting percaya, Kak. Pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan bilang percaya, pasti selamat. Percaya itu ada dua, Kak. Percaya dan berani percaya. Kalau kau cuma percaya, ya datang hari Minggu, pergi gereja, hari ini persekutuan, tapi kelakuan kesetan ke binatang. Tapi kalau lu berani percaya, lu berani mempertanggungjawabkan iman dan percaya kamu. Dengan apa? Kamu berani bayar harga. Kamu berani melakukan apa yang diperintahkan kepada kamu. Dengan segenap hati, jiwa, akal, budi, dan kekuatan kamu. Bukan hanya percaya dengan ngomong. Bukan hanya dengan percaya di KTP Kristen. Tapi kelakuan kesetan. Tidak bisa begitu. Belajar, Kak, ada harga yang dibayar. Tidak segampang itu, Kakak. Ada amin? Kasih tahu ada harga, ada harga. Kasih tahu ada harga. Kata Alkitab bilang apa? Beli, ada harga. Beli pakaian itu. Bukan berarti Tuhan ini uang 100.000 saya beli kekudusan. Tidak ada. Ini kiasan, Kak. Pakaian itu kan supaya jangan kelihatan kau punya aurat. Dikasih kamu jubah yang baru. Jubah yang putih bersih. Kekudusan hidup. Bapak kasih lewat apa? Darahnya. Darahnya yang mana? Yang tercurah di Golgota. Wah, kau terima. Jentreng. Pengampunan kau terima. Pengudusan kau terima. Sekarang persoalannya. Harus apa nih saya? Ada harga yang lu bayar. Untuk lu terima secara utuh. Dengan cara apa? Lihat. Melakukan apa yang diperintahkan. Melakukan apa yang menjadi hukum dan ketetapannya dia. Wajib. Makanya Filipi pasal 2 bilang apa? Tetaplah, kerjakanlah keselamatanmu. Tetaplah kerjakan keselamatanmu. Kau terima keselamatan, kau terima pengampunan, kau terima pengudusan. Kerjakan. Hidupi di dalamnya. Supaya apa? Engkau didapati tidak bernoda, tidak bercacat di angkatan yang bengkok hatinya, kata Alkitab. Bisa nangkap sampai sini? Jadi tidak segampang itu, Kak. Sudah dapat, harga harus kau bayar. Tidak segampang itu. Oh, semua gratis. Dia kasih dengan cuma-cuma. Kakak, ada harga, Kakak. Katong jangan menganggap remeh, katong pun Bapak punya perjuangan dong. Memang dia kasih katong dengan cuma-cuma, Kakak. Tapi ada harga yang dia bayar. Kebanyakan kita yang bilang dia kasih kita dengan cuma-cuma. Makanya berapa banyak orang Kristen yang tidak tahu menghargai dan menghormati Bapak. Kenapa selalu menganggap bahwa Bapak kasih katong dengan cuma-cuma. Amin, dia kasih dengan cuma-cuma. Tapi lu pikir dong pakai otak. Dia kasih lu dengan cuma-cuma tapi dengan harga yang dia bayar. Kematiannya, pengorbanannya, perjuangannya di Golgota. Pakai otak dan hati, pikir. Jangan termakan dengan kata cuma-cuma. Ada amin? Ada amin? Bayar harga. Jangan tengah-tengah. Yang penting kita rajin. Tuhan ju tahu hati. Lu ju tahu Tuhan pu hati kau sonde. Tuhan mengerti katongan. Lu mengerti dia kau sonde. Jangan hanya bilang Tuhan mengerti. Allah mengerti, Allah penuh. Amin. Tapi lu mengerti dia kau sonde. Lu tahu dia pengisi hati kau sonde. Lu tahu dia punya keinginan dan kerinduannya kau sonde. Itu masalahnya, Kakak. Ini Kristen apa ini? Dan trik terakhir dia bilang apa? Beli minyak. Untuk apa? Melumas Anda punya mata supaya dapat melihat. Orang Laodikia lihat apa? Harta-harta, uang saja. Uang saja. Ambil itu minyak, beli itu minyak, taruh. Kakak, semua ada harga, Kakak. Untuk lu bisa kembali pada posisi yang diinginkan Bapa.
ada harga yang harus dibayar. Ada amin kakak? Rasa itu memang hilang kak, tapi lu bisa datangkan kembali. Tapi sudah, tidak seperti dulu caranya. Sekarang caranya dengan lu harus berjuang. Lu harus berjuang. Ada harga yang lu harus bayar, dan bayar. Kan lu menyanyi, berapapun harga yang harus ku bayar. Nanti saya berteriak, bayar. Ku kan tetap setia, betul di sambung belakang, bayar. Saya kasih ingat kamu, bayar terus. Ada harga yang dibayar kak, tidak bisa tidak kakak. Setuju katakan amin. Mari, jadilah orang Kristen yang benar kak. Jangan hanya cuma melihat semuanya dengan sisi cuma-cuma kasih karunia. Kamu akan jadi pribadi yang tidak tahu menghargai bagaimana semua yang kamu terima itu dengan sebuah perjuangan yang sangat amat menyakitkan kak. Ada air mata, ada tangisan, ada teriakan dari ketumpung Bapa kakak. Ada hati yang pedih, ada hati yang hancur. Dalam kesendiriannya dia tuh kakak, dia harus menanggung semuanya. Dia harus menerima semuanya. Dia harus menyatakan semuanya itu. Semuanya dia harus keluar. Gila. Habis itu lu bilang apa? Beta terima dengan cuma-cuma dari dia. Kakak. Makanya banyak orang hidupnya brengseknya minta ampun. Tidak tahu proses Bapa kita yang memberi pengampunan. Memberi semua yang kau hidupi hari ini. Itu dengan darah. Bahkan dengan kematiannya. Hati-hati kamu jadi Kristen. Jangan jadi Kristen hanya cuma melihat. Dia tuh Allah yang mengerti, Allah yang peduli. Dia tahu kok kita punya kebutuhan. Dia turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Oh, engkau baik Bapa. Tapi hidup brengsek. Kamu hanya butuh Bapa saya. Ketika kamu membutuhkan dia. Setelah apa yang kau butuhkan kau dapatkan. Kau tidak pernah peduli sama dia. Kau tidak pernah peduli dengan perasaannya. Kau tidak pernah peduli dengan hati dan kerinduannya. Bertobat kita semua. Ada amin? Ayat 19. Barang siapa ku kasih, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu apa? Relakanlah untuk kamu bisa bayar harga. Kata yang kuncinya adalah apa? Rela. Rela diajar. Rela kak. Bayar harga itu kan prosesnya sakit kak. Tidak ada orang bayar harga itu tidak sakit. Sakit semua. Seperti sebagaimana kau lihat kau punya bapak kena bonyok, kena pukul. Berdoa habis di Taman Getsemani, Yudas Iskariot datang cium Yudas sama bapak kita. Kemudian langsung apa? Pentongan langsung naik. Pong. Pentongan langsung. Apa lagi? Pukulan. Popak. Itu tindakan yang membuat Simon Petrus itu marah. Kemudian mengambil sebilah pedang dan menghunus kepada telinga seorang imam namanya Imam Maltus. Kenapa ya Petrus marah? Karena mereka memukul pencipta kita. Bapak kita ini di Getsemani. Lagi berdoa habis, Yudas datang cium, orang langsung bonyok sendiri, popok sendiri. Astaga. Tahu supaya rasa orang kena keroyok, pukul keroyok. Ini pukul keroyok, bukan pukul satu orang penjahat, bukan satu petugas, bukan, keroyok. Setelah itu mulai, sepanjang jalan emangnya santai? Enggak ada yang santai pak. Sepanjang dari Taman Getsemani ke tempat para imam itu ada, sepanjang jalan, pok. Lu nih yang paling jago, lu bilang, lu nih, popak. Kakak, habis itu kita bilang santai-santai saja. Dia kasih kita cuma-cuma amin, tapi lu pakai otak dong. Lu lihat prosesnya tidak cuma-cuma. Tidak gampang, pengampunan saya kasih. Enggak, lewat salib pak. Lewat Golgota. Ada amin? Maka relakanlah hatimu ketika kamu mau diproses. Ada amin? Dan bertobatlah sungguh. Ada amin? Kalau kamu kembali pada posisi yang semula, yang diinginkan oleh pencipta, karena kamu berhasil membayar harga kamu, dan kamu memiliki yang pertama, hati yang murni, kasih yang mula-mula, seperti emas yang murni. Yang kedua, kamu memiliki pakaian atau kekudusan itu sempurna dalam hidup kamu. Yang ketiga, kamu dapat kepekaan daripada Bapa, bisa melihat dengan jelas keberadaan Bapa, mengerti perasaan dan kerinduannya. Kamu lihat ayat yang ke-20. Lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku, lihat. Dan membukakan pintu, lihat. Artinya apa? Orang yang apa? Peka kan?
Orang yang sudah dipulihkan, amin. Orang yang sudah kembali kepada kemurnian hati. Mereka yang sudah kembali pada posisi kasih yang mula-mula, memiliki kekudusan. Bapa ketok pintu, dengar. Tetapi yang hanya cuma buta tuli tadi, miskin, melarat, dia ketuk, tidak ada yang dia dengar, tidak ada dengar. Kenapa? Matanya hanya lihat yang lain, telinganya hanya mau dengar yang lain, tidak mau dengar daripada Bapa. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku, jadi kamu jadilah orang yang mendengar suara Bapa. Kalau kamu mau mendengar suara Bapa, 3 hal kakak. Kembali kepada posisi kasih mula-mula. Bayar harga untuk memiliki emas yang murni. Yang kedua, miliki kekudusan daripada Bapa. Bapa sudah memberikan kamu pengudusan lewat pengampunannya, lewat Golgota itu kakak. Maka jaga itu, pelihara itu, bayar harga. Jangan sampai engkau ternoda sedikit pun dalam jubah yang putih itu kakak. Yang ketiga, kau memiliki kepekaan perasaan Bapa, kau mengerti. Pikiran Bapa engkau tahu. Maka ketika dia mengetuk pintu apa? Kau tahu itu Bapa. Kau akan buka pintunya. Apa yang terjadi? Dia akan masuk mendapatkannya. Dan akan makan bersama-sama dengan dia. Dan ia bersama-sama dengan Bapa kakak. Di mana? Yerusalem yang baru. Di bumi yang baru. Di langit yang baru. Ada amin. Ada amin. Ada amin. Mari teman. Jangan sampai kita kayak jemaat di Laodikia. Kehilangan rasa. Kehilangan gambar diri. Kehilangan citra diri. Kamu serupa dengan Bapa. Bapa mencintai kamu dengan kasih yang murni kak. Maka kamu harus mengasihi dia dengan kasih yang murni. Bapa itu kudus, dia kudus adanya. Maka dia berkata, hendaklah engkau kudus sebab aku kudus. Lihat, itu serupa dan segambar dengan Bapa. Dengar baik, aku tahu apa yang ada di hatimu, di pikiranmu. Maka kau juga sama. Bapa, aku tahu apa yang ada di hatimu dan apa yang ada di pikiranmu. Maka engkau akan apa? Berjalan bersama dengan Bapa. Kemanapun engkau pergi, tangannya Bapa selalu ada bersamamu. Engkau selalu memegang dia. Engkau selalu memeluk dia. Berjalan kemanapun engkau selalu memegang dia. Seperti kata ayat yang kemarin. Apa yang ada padamu? Pegang itu kakak. Kalau yang ada padamu itu Bapa, pegang dia. Jangan sampai terlewatkan. Ada amin. Mari teman-teman, jemaat di Laodikia menjadi contoh. Jangan sampai kita punya kehidupan kekristenan seperti jemaat di Laodikia. Mari berani bayar harga. Jangan sampai kita berpikir jadi Kristen yang penting percaya pasti selamat. Percaya pasti. Tidak kakak. Semuanya ada proses. Semuanya ada harga yang harus lu bayar. Ada amin. Bukan aktivitas rohani yang menjamin lu bisa ada di sana dengan dia. Tetapi harga yang lu bayar. Sampai lu kembali kepada kemurnian cintamu kepada Bapa. Hatimu murni, pikiranmu murni. Ada kekudusan yang tetap engkau jaga dalam hidupmu. Ada satu pengertian rasa terhadap penciptamu. Kau tahu isi hatinya, kau tahu pikirannya, kau tahu perasaannya. Kakak, kau ada layak bersama-sama dengan dia. Duduk sehidangan di bumi baru, di langit yang baru, di Yerusalem yang baru. Ada amin. Saya percaya semua kita rindu kembali ke Yerusalem yang baru. Amin. Ya, orang hidup sonde betul saja. Ketika dia mati, kau bilang begini. Sampai jumpa ya. Sampai jumpa di mana? Bertulis di bawah. Sampai jumpa di Yerusalem yang baru. Lu son tahu ini orang pun hidup ini ada jahat, kau baik, kau lu son tahu. Tapi lu langsung klaim Yerusalem baru semua. Tidak segampang itu. Nanti satu waktu baru kita cerita tentang Yerusalem baru itu seperti apa. Mau tahu? Supaya kita kasih tunjuk foto-fotonya. Usah ada foto. Kok di Alkitab tulis nah, makanya pakai otak. Kan lebarnya berapa, bentuknya ke mana. Kan di Wahyu sudah tulis. Jadi tidak usah bilang, ini kafe super rapi. Lo gila kok. Makanya baca Alkitab itu dari Kejadian sampai Wahyu utuh. Bukan baca sepotong-sepotong. Supaya orang bicara, kau bilang, kau jangan bilang gini, kok ada kok. Lupung kok ada kok. Itu yang bikin kamu buta. Kasih tahu sebelah kiri kananmu. Beli minyak. Supaya poles kau punya mata itu. Supaya bisa melihat dengan jelas. Mana yang baik, mana yang tidak. Mana yang berasal dari Bapa, mana yang bukan. Ada amin. Jangan ikut hawa nafsu kamu.
Jangan ikut dunia. Dunia ini hanya cuma bawa kita kepada neraka. Dunia ini hanya bawa kita kepada yang disebut dengan kebinasaan. Ayo bangun, bangkit, berjalanlah. Bila perlu terbang. Jangan duduk tengah saja. Kemudian lu mulai renungkan di bawah pohon kersen. Kemudian, beta ini jadi apa bisa? Jadi orang. Mulai ke beta begini nih tiap hari pelayanan. Sedikit-sedikit kafir bilang doa. Lu mau hidup ya doa toh. Kapan lu diberkati Bapak tergantung kesiapan hati lu. Lu belum siap dapat uang 1 miliar, Tuhan mau kasih lu 1 miliar, itu menghayal. Amin. Tapi kalau Bapak sudah lihat lupung hati su siap, bukan hanya 1 miliar, 1 triliun lu su siap, Kak. Santai sah. Sekarang beta belum dapat kerja, jodoh pun belum, karena lu belum siap. Kenapa? Kalau lu sudah siap, sekalipun dia ada, tidak akan tergoyahkan imanmu. Tapi kalau lu belum siap, kakak, lu paksa diri untuk pacaran, besok lu selalu hilang. Kenapa? Ada dia di hatiku, cintaku, permata hatiku. Kenapa saya yang bilang gini, hari Senin tidak boleh lagi ibadah ya, kamu harus temani aku. Nah ini kata temani aku, ini lu stres. Maka lu ada pilihan di situ yang lain. Makanya jangan seperti orang Laodikia, amin, kehilangan rasa. Pakai otak ya, amin. Kasih tahu sebelah kiri kananmu, ingat, kalau memang belum ada apa-apa, berarti memang kapasitasnya belum ada apa-apa. Jangan dipaksakan untuk ada apa-apa. Kata Mazmur bilang apa? Jadilah seperti anak yang disapi, yang berbaring dekat dengan ibunya. Kami tidak memikirkan yang terlalu tinggi, yang melebihi kapasitas kami. Berarti semua orang ada kapasitasnya. Setuju, katakan amin. Kalau kapasitasnya hari ini duduk-duduk ongko-ongko, bukan duduk ongko-ongko, sorry Bapak. Ini apa? Duduk, tidak ada pasangan, belum ada kerja. Ya tugas kamu apa? Perdalam ilmu. Perdalam ini Alkitab dong, ini perdalam. Perdalam kitab suci ini, perdalam iman. Perdalam keimanan Anda. Ada amin? Jangan duduk kok gosip orang, itu bukan perdalam iman. Itu perdalam caci maki. Kasih tahu sebelah kiri kananmu, bertobatlah dan ikhlaslah. 1, 2, 3. Dan kembalilah pada posisi yang diinginkan Bapa. Amin. Jadilah orang yang mau bayar harga. Maka kau akan memiliki emas yang murni, kau memiliki baju yang putih, dan juga kamu akan kembali pada posisi yang berkenan di hadapan Bapa. Mari tundukkan kepala.